capek nggak sih sama omongan orang, sama penilaian orang lain yang kayaknya nggak ada habisnya? Nah, di bahasan kali ini kita bakal bongkar tuntas kenapa kita sebetulnya nggak perlu-perlu amat pusingin omongan orang dan gimana cara kita hadapin fenomena nyinyir yang udah jadi makanan sehari-hari. Oke, ayo kita mulai. Pasti familiar banget kan sama kalimat-kalimat ini? Pertanyaan-pertanyaan yang kadang lebih mirip interogasi, yang ngebanding-bandingin hidup kita sama standar orang lain. Seolah-olah hidup kita ini harus ngikutin satu blueprint yang sama. Nah, inilah akar masalah yang mau kita bedah bareng-bareng. Terus pertanyaannya, kenapa sih? Kenapa banyak banget orang yang cara mikirnya kayak gitu? Kenapa rasanya gampang banget buat mereka untuk ngejudge dan ngasih label? Jawabannya, ternyata ada di sebuah model mental yang udah nempel banget di kepala kita. Yap, akar masalahnya ada di cara kita berpikir. Ada sebuah kecenderungan yang namanya pemikiran hitam putih. Dan inilah teman-teman yang jadi bensin utama dari semua komentar dan penilaian sosial yang sering kita dengar. Jadi apa sih pemikiran biner itu? Gampangnya gini deh, ini adalah cara mikir yang cuma nyediain dua kotak. Kalau nggak hitam, ya putih. Kalau nggak bener, ya pasti salah. Kalau kamu belum jadi direktur, berarti kamu gagal, titik. Nggak ada tuh yang namanya area abu-abu, nggak ada ruang buat sedang berproses atau punya jalan yang beda. Nah, coba deh lihat perbandingan di slide ini, biar makin kebayang. Di kiri, itu pandangan biner yang kaku banget. Sukses atau gagal, baik atau buruk, absolut. Sekarang bandingin sama yang kanan, pandangan spektrum. Hidup itu dilihat sebagai sebuah proses. Gagal itu bukan akhir dari segalanya, tapi ya bagian dari perjalanan. Sesuatu itu nggak mutlak baik atau buruk, tapi selalu ada konteks dan nuansanya. Dan cara mikir kayak gini itu bukan barang baru loh. Jejaknya ada di sepanjang sejarah. Mulai dari konsep yin dan yang di Tiongkok kuno, lalu konsep baik lawan jahat atau surga lawan neraka di abad pertengahan, sampai ke pertentangan kelas sosial di era modern yang bikin mentalitas kita lawan mereka. Oke, sekarang kita kerucutin lagi. Kenapa sih di Indonesia, di lingkungan kita, cara mikir biner begini tuh subur banget? Ternyata ada dua biang keladi utamanya. Pertama, norma sosial kita yang kuat banget. Ekspektasi buat nikah di umur sekian, kerja harus di bidang A, B, C. Ini kan kayak bikin cetakan yang kaku banget. Kedua, sistem pendidikan kita. Dari kecil kita sering diajarin buat cari satu jawaban yang benar. Kurang ada ruang buat mikir kritis, buat bertanya, buat mengeksplorasi kemungkinan lain. Akibatnya apa? Ya jelas, pikiran kita jadi kaku, jadi nggak fleksibel. Kita jadi gampang banget bikin stereotip yang bahaya. Dan yang paling parah, ini bikin kualitas kita dalam mengambil keputusan jadi menurun. Oke, terus solusinya gimana dong? Apa kita harus pasrah aja sama keadaan? Tentu enggak. Ada cara berpikir lain yang bisa jadi penawar racun hitam putih ini. Sebuah pergeseran fundamental dalam cara kita melihat dunia. Ini dia penawarnya, pemikiran probabilistik. Maksudnya gimana tuh? Gini, daripada langsung ngejudge, kita coba berhenti sejenak. Alih-alih nanya ini benar atau salah, kita ganti pertanyaannya. Jadi, seberapa besar kemungkinannya ini benar? Atau dalam konteks apa hal ini terjadi? Ini cara mikir yang lebih lambat memang, tapi hasilnya jauh lebih dalam dan bijaksana. Oke, kita uji coba ya. Bayangin ada seorang pemuka agama. Otomatis kita kasih label orang baik. Tapi suatu hari terungkap dia melakukan kejahatan yang mengerikan. Pertanyaannya, apakah dia langsung jadi 100% jahat? Apakah semua kebaikan yang pernah dia lakukan langsung hilang gitu aja? Atau jangan-jangan realitasnya jauh lebih rumit dari sekedar label baik dan jahat? Satu lagi deh, biar makin jelas. Ada pencuri, kita labeli dia orang jahat. Tapi ternyata uang hasil curiannya dia pakai buat bangun panti asuhan. Gimana tuh? Apa perbuatan baiknya menghapus kejahatannya? Nah, ini nunjukin banget kan, kalau dunia nyata itu nggak sesederhana kotak-kotak yang kita buat. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling, mungkin paling aneh tapi juga paling powerful. Gimana kalau saya bilang, dibenci itu bukan akhir dunia? Gimana kalau dibenci itu justru adalah sebuah kekuatan? Dengerin deh kutipan dari Adrian Tan, seorang pengacara dari Singapura ini. Hal terbaik yang bisa Anda lakukan bukan untuk disukai, tapi untuk dibenci. Gila kan? Ini benar-benar menantang semua yang kita tahu tentang kesuksesan sosial. Pesannya provokatif banget. Coba lihat, dua orang ini.
Elon Musk di satu sisi, Greta Thunberg di sisi lain. Dunianya beda jauh, tapi mereka punya satu kesamaan yang mencolok. Mereka sama-sama punya banyak banget pembenci. Mereka kontroversial, mereka memecah belah opini publik. Nah, ini dia intinya. Kamu boleh suka, boleh nggak suka sama mereka. Tapi satu hal yang pasti, kita semua nggak bisa menyangkal dampak besar yang mereka bawa ke dunia. Ternyata, ukuran yang lebih penting itu bukan disukai atau tidak, tapi seberapa besar dampak yang kamu ciptakan. Dalam psikologi, ini ada istilahnya loh, yaitu low agreeableness, atau tingkat keramahan yang rendah. Tapi ini bukan berarti mereka orangnya kasar atau jahat ya. Artinya, mereka itu nggak akan mengorbankan visi, prinsip, atau tujuan besar mereka hanya demi menyenangkan semua orang. Fokus mereka bukan di situ. Jadi, dari semua ini, apa yang bisa kita bawa pulang? Gimana cara kita terapin ini di hidup kita? Jawabannya adalah dengan merangkul kompleksitas. Merangkul semua kontradiksi yang ada di dalam diri kita sendiri. Coba deh, terapkan filosofi yang namanya pragmatisme yang baik. Ini tentang menolak pilihan hitam putih antara kerja keras atau santai. Langkah pertama, kejar visi kamu. Jadilah ambisius, gigih, bahkan keras kepala soal itu. Tapi, langkah kedua, di saat yang sama, izinkan diri kamu buat santai sepenuhnya. Buat rileks, buat nikmatin hidup. Ini bukan tentang memilih salah satu, tapi melakukan keduanya. Karena kebebasan mental sejati itu justru datang pas kita sadar kalau kita nggak harus jadi satu hal aja. Kita bisa jadi orang yang sangat keras kepala tentang visi kita, tapi sekaligus fleksibel soal caranya. Kita bisa sangat intens waktu kerja, tapi juga bisa sangat santai waktu istirahat. Dan sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kalian renungin. Coba deh pikirin ini. Kalau dalam hidup ini nggak ada satu orang pun yang nggak suka sama kamu, nggak ada yang membenci kamu, jangan-jangan itu tandanya kamu belum melakukan sesuatu yang cukup berani, cukup penting, atau cukup berdampak? Coba direnungkan ya.